Tuhan berkati setiap kita. Nah, pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul sudut pandang, atau suka kita menyebutnya sebagai perspektif. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang yang saya mau coba bagikan sama saudara? Mari kita lihat ayat yang menjadi renungan kita pagi ini. 2 Korintus pasal 4. Kita baca bersama-sama saudara ya di ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 18. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, ketika kita bicara yang namanya sudut pandang atau istilah kekiniannya perspektif, mungkin saya tunjukkan gambar yang pertama dulu ini. Firman Allah katakan, suratan Roma, kitab Roma katakan begini, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Roma 3 katakan manusia itu kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Saya ulang, ini dasar yang penting yang kita mesti ngerti saudara ya. Bahwa Alkitab katakan ketika manusia jatuh dalam dosa itu ada yang hilang. Apa yang hilang? Kemuliaan Allah dalam diri manusia itu hilang sirna. Nah persoalannya begini, yang tidak pernah dibahas, yang tidak bahkan jarang dibicarakan, kemuliaan Allah yang hilang ini, kemuliaan yang hilang itu apa saja? Nah ini kan persoalannya yang tidak pernah dibahas. Kemuliaan Allah yang hilang ini apa yang hilang, apa saja yang hilang, itu mungkin lebih tepat. Ada 5 hal yang hilang ketika kemuliaan Allah itu hilang dalam diri manusia. 5 yang hilang. Nah salah satunya ini yang kita bahas, kita gak melebar kemana-mana. Ya, yang hilang salah satunya dalam kemuliaan Allah itu adalah sudut pandang manusia yang hilang. Dan tahukah saudara, ketika sudut pandang daripada Allah yang hilang dalam diri manusia, cara pandang Tuhan yang hilang dalam diri manusia, dan disadari atau tidak, ini seringkali yang menjadi konflik, menjadi problem, masalah yang mendasar. Masalah yang saudara ya, seringkali banyak konflik yang terjadi dalam hidup kita, dasarnya ya ini gitu. Sumber masalahnya gitu. Sumber konflik, sumber masalah yang terjadi banyak dalam kehidupan kita itu pada ini sudut pandang. Gara-gara sudut pandang yang hilang tentang Allah dalam hidup kita, makanya banyak masalah itu terjadi. Sebutlah dalam pergaulan kita dengan sesama. Hanya karena beda pandangan kita ribut. Yang dihadapi masalah sama, masalah ya satu itu. Tapi kita dengan teman kita, dengan yang lain, dalam sebuah rapat, dalam sebuah pergaulan, bisa ribut besar gara-gara sudut pandang kita berbeda. Macam-macam pandangan kita. Termasuk dalam rumah tangga pernikahan kita. Sadarkah saudara, banyak perceraian terjadi, banyak kehancuran rumah tangga. Itu karena sudut pandang istri sama sudut pandang suami beda. Masalah kecil jadi ribut besar, masalahnya sama. Kesulitan yang dihadapi rumah tangga ini sama, tapi sudut pandang solusi suami beda, istri beda. Perang Baratayuda dalam rumah tangga, hancurlah keluarga hanya karena masalah yang satu itu. Terutama yang saya mau coba bicarakan sama saudara adalah seringkali terjadi konflik kita dengan Tuhan dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Itu seringkali ada masalah, ada stagnasi di depan kita di jalan perjalanan iman kita. Persoalan sumber dasarnya konflik apa? Sudut pandang saudara. Bahkan orang tua dengan orang muda, orang tua dengan anak, itu bisa konflik loh. Konfliknya bukan sekedar karena faktor usia berbeda. Ya iyalah, memang faktor usia berbeda. Tua sama muda, orang tua sama anak, beda usia, beda pengalaman, beda perjalanan hidup gitu. Memang faktor usia beda, tetapi sebetulnya konflik orang tua dengan anak, orang tua dengan orang muda, kebanyakan dasarnya, sumbernya bukan sekedar karena beda faktor usia,
beda sudut pandang. Yang tua sudut pandangnya ini, yang anak orang muda sudut pandang ini, konflik terjadi. Nah, kita bicara tentang yang namanya sudut pandang. Saya ulang, ketika manusia jatuh dalam dosa, salah satunya dari 5, salah satu yang hilang adalah sudut pandang ini yang berubah, yang hilang gitu. Tahukah saudara, ketika kita percaya pada Yesus, kita bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan, tinggalkan dosa kita, tiba-tiba kita punya yang namanya istilahnya kelahiran baru, sifat baru, tabiat yang baru. Kenapa tabiat kita bisa baru? Kenapa tiba-tiba kita melihat sifat kita yang lama kita jadi enek? Melihat perbuatan kita di masa lalu sebelum kita percaya pada Yesus, sebelum kita bertobat, kita jadi enek, kita jadi malu gitu. Aduh, aku malu sama kisah kehidupanku yang dulu. Dulu bangga banget. Dulu kita tonjol-tonjolin, pakai narkoba dibanggain. Minum mabuk dibanggain, selingkuh dibanggain sama teman-temannya. Tapi begitu percaya pada Yesus, begitu bertobat, malu dia sampai hidup lamanya. Loh, kok bisa malu? Sekitar kita, teman-teman kita memandang, lu sekarang beda ya. Orang lihat cara hidup kita, sifat kita, karakter kita, cara kita bekerja di profesi dunia kerja kita, udah lain gitu loh. Orang memandang kita, lu sekarang beda, omongannya beda. Beda omongan sama yang dulu sama yang sekarang. Orang pada heran, kok kamu sekarang beda? Loh, apa yang membuat kita beda? Yohanes yang sama, orang yang sama, kok sekarang beda? Di mana bedanya? Sudut pandangnya yang beda. Dulu kita lihat perbuatan yang lama, bangga banget. Kita pikir, wah ini menyenangkan. Sekarang memalukan. Sekarang ini dosa, ini gak boleh. Karena begitu kita percaya pada Yesus, tahukah saudara, sudut pandangnya Tuhan ditanam sama kita. Cara pandangnya Tuhan disuntikkan pada kita. Makanya berubah. Cara pandang ini membuat tabiat, sifat, perilaku kita berubah. Cara ibadah kita berubah. Cinta sama Tuhan beda. Jadi cinta dan bergelora roh kita. Masalahnya di mana? Sudut pandang kita diubah sama Tuhan. Dalam keseharian kita beribadah, ibadah seperti ini, atau Anda ibadah hari Minggu di gereja kita masing-masing, ketika kita ibadah, ketika kita dengar firman Allah, ketika saat pengajaran firman dilepaskan, dan disitulah Allah suntikkan, tanamkan sudut pandang firman, sudut pandang pikiran Tuhan kepada kita. Kita jadi ngerti, ini yang baik, ini jahat, ini berkenan, ini sempurna, ini Tuhan gak suka. Wah, ini memuliakan Tuhan, ini menyenangkan Tuhan. Itu ditanamkan lewat firman, sudut pandangnya dalam hidup kita. Mendengar firman juga penting. Mengisi hati pikiran kita dengan firman, itu sudut pandangnya Tuhan loh. Sehingga cara kita ambil keputusan beda, merespon hadapi masalah beda. Dulu kebingungan, dulu ketakutan, dulu cemas, sekarang tenang. Kenapa? Sudut pandangnya Tuhan ada pada kita. Nah, sekarang saya ajak saudara lihat kembali ayat yang pertama tadi, 2 Korintus 4 di ayat 18. Firman Allah mengajar begini, kata Paulus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, ini sudut pandang loh saudara ya. Melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara yang kelihatan, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, dalam menjalani hidup ini, firman Allah katakan kebanyakan kita seringkali fokus kita justru kepada yang kelihatan. Tahukah saudara, apa yang membuat iman kekristenan kita itu menjadi terintimidasi dan frustasi? Frustasi tingkat tinggi. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada yang kelihatan. Padahal firman Allah katakan semua yang kelihatan itu sementara. Apa yang kelihatan? Mungkin sakit penyakit kita. Apa yang kelihatan? Mungkin musibah, masalah yang kita hadapi. Kesulitan kita, pencobaan, konflik, kerjaan kita. Itu yang kelihatan, yang itu semua sementara. Nah, fokus kita malah kepada yang kelihatan. Frustasilah kita, putus asalah kita, patah hatilah kita.
Apa yang membuat seseorang imannya menjadi frustasi dan putus asa? Selalu fokusnya salah. Yang diutamakan melihat yang kelihatan. Padahal Alkitab menasihati kita. Rasul Paulus katakan, dia lebih memperhatikan kepada yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Yang tidak kelihatan itu bicara alamnya Tuhan. Itu yang kita perhatikan. Alam roh di mana Tuhan ada di sana. Mujizatnya di sana. Pertolongannya di sana. Keajaibannya di sana. Janji-janjinya yang Tuhan sediakan untuk kita. Itu ada di situ di alam yang tidak kelihatan. Nah, fokus kita firman Allah ajar. Lihat yang tidak kelihatan. Bukan kepada yang kelihatan. Frustasi kita. Dan itu menurut saya satu kebodohan kalau kita lihat yang kelihatan. Alkitab mengarahkan kita pagi ini, menuntun kita. Biarlah kita fokusnya kepada yang tidak kelihatan, di mana Tuhan ada. Di alam roh. Bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada. Coba Anda lihat gambar ini. Jadi disadari atau tidak, sesungguhnya setiap kita tanpa kecuali, ngerti nggak? Ngerti, jelas nggak jelas, pokoknya begini. Setiap kita sesungguhnya ada hidup di dua alam. Alam kelihatan dan alam tidak kelihatan. Bukan berarti tidak kelihatan itu tidak ada. Makanya di dunia ini, percaya nggak percaya, tapi di dunia ini ada beberapa orang, walaupun tidak banyak, tetapi ada beberapa orang yang memiliki karunia, istilah Alkitab. Ada beberapa orang yang memiliki karunia. Dia bisa melihat Allah yang tidak kelihatan. Ada dapat karunia Tuhan. Tidak banyak. Itu cuma membuktikan gitu. Bukan berarti tidak kelihatan tidak ada. Yang tidak kelihatan itu ada. Justru yang tidak kelihatan itu yang kekal. Di situ ada kuasa kekuatan Tuhan yang bisa tolong kita. Nah, Alkitab ajar kita. Kalau kita punya masalah, jangan yang kelihatan dilihat. Nanti frustasi. Saya pernah bilang sama saudara. Dulu saya hampir frustasi sebagai pendeta yang masih muda, pendeta muda. Karena ketika saya selesai sekolah Alkitab, setelah saya praktek di gereja yang lain, begitu saya rindu, saya udah berdoa. Pengen Tuhan jadi gembala, merintis di mana Tuhan bawa saya ke kota Jombang. Saya kan dari kecamatannya di Gudo. Lalu kemudian di kota Jombang termasuk pendatang lah, saya orang baru gitu. Ketika lihat kondisi kota Jombang, melihat yang kelihatan maksud saya, ya frustasi aku. Kenapa frustasi? Jombang kota santri. Sementara gereja di kota sudah banyak gitu. Frustasi loh melihat yang kelihatan. Makanya adalah satu kefrustasian, kebodohan tingkat tinggi menurut saya. Kalau kita selalu melihat yang kelihatan, saya frustasi waktu itu. Hampir putus asa, waduh gak bisa. Nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin. Sampai Tuhan itu bicara di hati saya. Sampai Tuhan ingatkan, sadarkan saya gitu loh. Kenapa kamu tidak melihat dengan apa yang aku lihat? Kata-kata itu saya nggak pernah lupa itu. Karena itu kan pewahyuan rema buat saya. Yang menemplak saya, yang sadarkan saya. Dan kayaknya kata-kata ini pun juga penting buat saudara. Sadarkan saudara juga. Ketika saya frustasi melihat kota Jombang, bagaimana caranya mau melayani. Frustasi loh saya. Itu kata-kata datang di hati saya. Kenapa kamu tidak melihat apa yang aku lihat? Sebab saya melihat dengan mata saya, bukan pakai mata Tuhan. Frustasi loh saudara. Hari ini kalau saudara memperhatikan sakit saudara, yang terjadi apa? Ya pasti frustasi. Melihat masalahmu yang berat terpuruk begitu, ada frustasi. Coba sekarang bangkitkan imanmu. Bangkitkan rohmu bergelora lewat firman Allah ini. Sekarang alihkan fokusmu kepada yang kelihatan, sakit penyakitmu, kepada keterpurukanmu, kepada masalahmu. Sekarang juga mari belajar melihat dengan mata iman, melihat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Di situ ada mujizatnya, ada janjinya, ada pertolongannya, ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada penyakit kita. Dia jauh lebih berkuasa, lebih kuat dari setiap problem-problem kita yang dihadapi. Maafkan kata-kata saya ulang, adalah kebodohan, keprosesian tingkat tinggi kalau ada terus melihat keadaan kita yang kelihatan. Makanya Alkitab ajar sama kita untuk apa? Lihat yang tidak kelihatan. Nah persoalannya memang ini, coba lihat gambar ini. Mata kita itu terbuka di alam nyata, tapi buta di alam roh.
Makanya sudut pandang ini penting. Sudut pandang ini penting. Saudara, di Alkitab itu ada banyak cerita ya. Mata kita itu terbuka di alam nyata, tapi buta di alam roh. Padahal semua peristiwa yang terjadi di dunia ini, nanti ujungnya itu saya mau sampaikan sama saudara. Sebelum terjadi di alam nyata, itu ternyata Alkitab katakan terjadi dulu di alam roh. Yang gak kelihatan. Yang kelihatan sekarang kita alami, itu ternyata terjadi lebih dulu di alam roh. Ada banyak Alkitab menceritakan tentang hal itu. Ada pernah baca kisah Ayub. Ayub pasal 1, pasal 2. Ayub di alam nyata masih baik-baik saja. Ingat cerita itu kan? Masih kaya, masih bahagia, masih semua. Tapi ternyata di saat dia bahagia, masih sukses luar biasa, sampai tidak ada apa-apa. Di alam roh ada sebuah kejadian, iblis itu ngobrol sama Tuhan. Tentu saja Tuhan, dia setia, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Engkau pagiri dia, semua dikerjakan kau berkati, coba cabut pagarnya. Dia pasti mengutuki engkau. Terjadi di alam roh, singkat kata dicabut pagarnya. Terbakar harta bendanya, ternaknya, perampok datang, gedung roboh, anaknya mati 10 semua. Ada ingat cerita itu? Yang di alam nyata, itu di alam roh dulu terjadi. Nah masalahnya kita itu cumannya kelihatan di alam nyata, buta di alam roh. Saya teringat sebuah kisah tentang Raja Daud dan Raja Saul. Saya kasih contoh ya. Nah Raja Daud itu dia memperhatikan yang tidak kelihatan. Tapi Saul fokusnya hanya pada yang kelihatan. Contoh yang jelas adalah ketika Goliat mengintimidasi orang Israel. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. Ini cerita yang tidak asing kan. Sering kita baca dari sekolah minggu, kita sering dengar. Goliat itu 40 hari pagi sore. Dia intimidasi dengan suaranya keras. Kayak monster parau. Tiap hari mereka lihat ini. Hari pertama lihat udah takut. Besar banget nih orang. Suaranya gede banget. Saul lihat itu udah takut. Tentara Israel takut semua. 40 hari. Begitu dia muncul. Tambah hari, tambah muncul. Besok muncul lagi. Tambah besar kayak gitu masalah. Besok muncul lagi. Tambah takut. Bertambah takut. Kayaknya Goliat tambah gede itu. Raksasanya ini. Tapi lihat ya. Kenapa Saul takut, semua tentara Israel takut, Daud gak takut. Dari mana kita tahu Daud gak takut? Coba saya tunjukkan beberapa ayat. 45, perhatikan kalimat-kalimat ini. Mungkin saya loncat-loncat saja ya. 45 dikatakan begini, 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Segala barisan Israel yang kau tantangi itu. Tidak ada takutnya. Kamu pakai kekuatan senjata, pedang, tombak, lembing. Aku datang dengan kuasa Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan. Lihat 46. Hari ini juga Tuhan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Anda lihat ada kata-kata ketakutan? Tidak ada. Dengan kata iman keyakinan, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Tidak ada kebimbangan lah saudara. Tuhan serahkan kau ke dalam tanganku hari ini. Aku penggal kepalamu. Sementara Saul sembunyi dalam kemah. Tentara sembunyi dalam kemah. Memang seringkali yang kita lihat itu mempengaruhi iman kita. Hawa itu jatuh karena apa yang dia lihat. Tetapi yang dilihat ini kan sama gitu loh. Yang dilihat sama loh. Goliat yang sama. Ya, suaranya besar sama, pedang tombaknya sama. Tapi kenapa Daud lihat pedangnya enggak takut, tombaknya enggak takut, tapi kok Saul takut? Yang dilihat sama loh. Ini kan cara pandangnya kan. Daud itu melihat Tuhan yang enggak kelihatan, di belakangnya Goliat itu lebih besar. Makanya kalau kita lihat 47, saya potong saja ya, 47 dikatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu, tidak ada kebimbangan, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ini kata kuncinya, di tangan Tuhan pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yakin, di tangan Tuhan peperangan, di tangan Tuhan kemenangan. Makanya gak ada takutnya. Kenapa?
Apa yang kita lihat itu mempengaruhi mulut kita. Apa yang kita lihat itu sangat menentukan perkataan kita. Kalau yang kita lihat kita ketakutan, ya yang keluar ketakutan, sembunyi kita kayak Saul dan tentara Israel. Daud kata-katanya positif semuanya. Tuhan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Sekarang aku akan bunuh engkau dan aku penggal kepalamu. Supaya jemaah Israel tahu, umat Tuhan tahu, Tuhan menyelamatkan bukan pakai kekuatan pedang, tombak, lembing. Tuhan dikatakan apa? Pertempuran di tangan Tuhan, kemenangan di tangan Tuhan. Anda mesti yakin hari ini punya sudut pandang yang betul. Ada Tuhan yang tidak kelihatan, memang dia roh. Hadiratnya tidak kelihatan. Di tangan Tuhanlah pertempuran dan kemenangan setiap kita. Yang dilihat sama loh saudara. Ada pernah dengar gak sebuah cerita? Satu brand sepatu besar sebetulnya. Sekarang raksasa juga dia. Satu kali tahun 80-an, tahun 90-an, 80-an ya. Brand sepatu yang macan hitam lompat itu loh. Ada tahu kan brand sepatu macan lompat hitam itu? Brand macan hitam lompat itu tahu kan? Tahun 80-an hampir 90-an itu mau bangkrut. Ya, karena kalah bersaing dengan dua brand sepatu raksasa yang lain. Yang ada pasti tahu kan, saya nggak sebutkan kan namanya. Ada dua yang terkenal yang lain lebih raksasa. Yang macan loncat hitam ini sudah mau bangkrut. Satu-satunya supaya survive, tidak mengalami kebangkrutan. Maka pemilik perusahaan brand sepatu macan hitam melompat ini harus memasarkan, cuman satu peluang, memasarkannya di benua Eropa. Maka perusahaan sepatu ini mengutus utusan untuk survei di benua Afrika, maksud saya ke sana. Mungkin berapa minggu di sana lihat situasi, telepon sama owner perusahaan. Bos, nggak bisa kita di benua Afrika sebab nggak ada satu orang pun di sini di Afrika ini mereka pakai sepatu. Jadi kita nggak punya peluang, kita malah bangkrut di sini. Pulang dia, tapi pemilik owner brand sepatu macan hitam lompat ini nggak menyerah. Dia kirim utusan kedua di tempat yang sama di benua Afrika. Hampir waktu semingguan lebih juga melihat semua nggak ada pakai sepatu. Telepon sama pemilik perusahaan, bos, kemungkinan kita bisa punya peluang besar di sini jadi perusahaan terbesar sepatu karena nggak ada perusahaan sepatu di sini dan memang nggak ada satu orang pun pakai sepatu. Saya lihat kesempatan kita kasih pemahaman sama mereka. Kita bawa orang-orang kita kasih penyuluhan pentingnya pakai sepatu. Dan singkat katanya saya potong begini, intinya gini. Akhirnya mereka mendirikan perusahaan sepatu di benua Afrika. Kalau Anda penggemar sepak bola, tahun 90-an atau 80-an, 90-an lah, 90-an lebih. Itu banyak pemain-pemain sepak bola di benua Afrika yang endorse itu brand sepatu macan lompat hitam ini, saudara. Itu brand yang endorse mereka. Sehingga hari itu tahun 90-an bangkit lagi itu brand sepatu ini. Bisa bersaing juga sampai hari dengan brand sepatu raksasa yang lain. Ada mengerti maksud saya kan? Bangkit lagi macan hitam ini saudara ya. Sekarang ini. Nah pertanyaannya saya, dari dua utusan tadi yang dilihat benua Afrika yang sama. Orang-orangnya sama gak pakai sepatu. Loh yang dilihat sama tetapi laporannya beda. Bedanya di mana? Sudut pandangnya. Yang satu memandang ini, wah ini kesempatan. Ini kesempitan tapi ada kesempatan. Kita sukses bisa jual besar-besaran. Dan akhirnya betul-betul survive dan sukses besar brand sepatu yang hampir bangkrut tadi. Masalahnya di sudut pandang. Makanya saya katakan begini, jatuh bangunnya kita tergantung sudut pandang kita. Konflik dasar kita, sumber kejatuhan kita di sudut pandang. Hancurnya rumah tangga, bangkrutnya kerjaan kita di sudut pandang. Kita menyerah, Anda mungkin tidak bisa. Kisah yang saya ceritakan ini, itu pun ada di Alkitab. Ada tahu cerita itu kan? Musa pernah mengutus 12 pengintai, sudah ada di Alkitab. Hampir 40 hari yang dilihat tanah Kanaan, tanah yang sama. Orang-orang yang sama, raksasa yang sama, orang-orang enak. Tapi begitu pulang setelah survei melihat 40 hari. 10 mengatakan begini, 10 pengintai, kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa sukses di Kanaan, kita kayak belalang kecil, kita dimakan sama mereka, ditelan, kita mati. Lebih baik sekarang juga Musa, kita balik ke Mesir. Yang diingat Mesir, pulang saja ke Mesir.
Tapi dua pengintai yang lain bernama Yosua dan Kaleb, oh gak bisa. Kita bisa sukses masuk tanah Kanaan. Kita bisa berhasil besar. Kita bisa kalahkan penduduk Kanaan. Yang dilihat sama loh tantangannya. Tanah yang sama. Kita bisa menduduki dan kita bisa tinggal di sana. Sukses besar kita. Masalahnya di mana? Sudut pandang. Sebab yang menyertai kita, kata Yosua dan Kaleb, itu lebih besar kuasanya. Lebih hebat kuasanya. Masalahnya di mana? Sudut pandang Yosua dan Kaleb, sudut pandangnya kepada janji Tuhan yang tidak kelihatan. Kuasa Tuhan yang tidak kelihatan itu jauh lebih besar. Makanya Paulus mengajari kita, mari fokuslah kepada yang tidak kelihatan. Di mana Tuhan ada? Karena kekal kuasanya gak berubah. Hari ini kau yang mulai bimbang, ragu, bangkitlah saudara. Lihat Tuhan. Saya diingatkan satu cerita yang saya kemarin sempat sampaikan sama saudara. Tentang kuda dan kereta berapi, gambar yang sama saya tunjukkan sama saudara. Dalam cerita ini, Gehazi begitu buka pintu pondok Nabi, ketakutan dia. Karena dia lihat puluhan ribu, 10.000 lebih tentara Aram. Heran ya, Raja Ben-Hadad, Raja Aram ini rupanya lupa sama jasanya Elisa. Yang pernah menyembuhkan panglimanya bernama Naaman. Ini kan cuman beda berapa pasal, 1-2 pasal. Naaman baru sembuh kok. Lupa sama jasanya, sekarang mau tangkap Elisa. Seorang nabi yang sudah mulai tua. Di pondok nabi yang kecil, kepungnya pakai 10.000 tentara. Rupanya raja ini tahu, ini nabi bukan sembarangan. Sakti perkataannya, yang dikatakan terjadi. Tapi lihat Gehazi ketakutan, langsung dia masuk ke pondok Nabi, dia buka kamarnya Nabi Elisa. Tuhan celaka kita, mati kita, celaka 13 kita, mati kita. Yang kita lihat menentukan mulut kita, yang kita lihat menentukan perkataan kita. Karena dia lihat menakutkan alam nyatanya, 10.000 tentara. Dia berkata celaka kita, mati kita Tuhan Elisa. Tapi herannya Elisa tenang saja. Tidak ada takut, tidak ada cemas. Nabi ini tenang. Kenapa? Punya sudut pandang berbeda. Apakah Elisa nggak tahu di pondok nabinya dikepung 10.000 tentara? Tahu. Dia juga lihat. Bahkan diberitahukan sampai Gehazi. Dia tahu. Tapi tetap tenang. Bahkan di 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Saya baca ya. Walaupun sering kita baca. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Bukalah kiranya matanya Gehazi, bujangnya, supaya ia melihat apa? Melihat alam yang tidak kelihatan. Di mana Tuhan ada di situ. Kiranya matanya supaya ia melihat alam yang tidak kelihatan itu. Maka Tuhan dikatakan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat apa? Melihat alam roh yang tidak kelihatan. Terbuka matanya, tampaklah. Sekarang dia kelihatan. Gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sekarang dia lihat, dia nggak takut lagi. Ternyata betul di alam tidak kelihatan itu kalau bisa dilihat. Itu ada tentara-tentara malaikat dengan kuda berapi, pedang berapi, lebih gagah, lebih canggih. Tenang sekarang. Saudara lihat ya, tadi Gehazi ketakutan, Elisa tenang. Anda mesti percaya kebenaran dan mempercayai ini. Bahwa Tuhan itu sekali-kali gak pernah tinggalkan kita. Aku sekali-kali gak pernah membiarkan kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu. Pegang ini sebagai satu kebenaran. Gak usah pakai dipikir rumit-rumit. Percaya saja dia itu di alam gak kelihatan ada bersama kita. Nah masalahnya kenapa kita takut? Selalu fokus kita itu kepada yang kelihatan. Dengan cepat saya bawa saudara pada titik ini yang penting. Ini yang penting. Pewahyuan yang penting buat kita adalah ini pesannya. Ibrani 11 ayat 3. Saya ingin semua saudara dan saya baca sama-sama ayat ini. Ini pesan yang penting buat kita. Mari sama-sama baca Ibrani 11 ayat 3, 2 dan 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Garis bawahi kalimat yang berkata sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alkitab katakan yang terlihat ini ternyata lebih dulu jadi di alam yang tidak terlihat.
Semua yang terlihat. Jadi ternyata alam yang tidak kelihatan itu, atau kalau saya ngomong sederhananya gini, semua yang terlihat itu ternyata dipengaruhi, ditentukan oleh alam yang tidak kelihatan. Saya ulang, semua yang terjadi yang kelihatan di alam kelihatan ini ternyata dipengaruhi kuat, ditentukan oleh alam yang tidak kelihatan. Jadi semua yang terjadi di alam nyata ini terjadi dulu di alam roh yang tidak kelihatan. Makanya berkali-kali di awal tadi saya katakan adalah satu kebodohan dan kefrustasian tingkat yang tinggi kalau fokus kita hanya melihat yang kelihatan. Padahal yang kelihatan terjadi sekarang ini ditentukan lebih dulu jadi di alam yang tidak kelihatan. Ada pernah dengar kisah Daniel? Dia berdoa puasa 21 hari. Hari pertama sebetulnya udah dijawab, malaikat Gabriel itu dipanggil Tuhan. Gabriel sini, ini kasih jawaban doa buat, ini gambaran ya buat Daniel. Nih bawa ke sana. Teng datang malaikat Gabriel, mau ketemu sama Daniel di Babel. Tapi apa yang terjadi? Penghulu Persia, setan penguasa Persia, panglimanya gitu, menghalangi malaikat Gabriel, dihalangi. Perang di alam tidak kelihatan. Tidak ada orang lihat. Daniel nggak tahu. Perang di udara di alam tidak kelihatan. Dihalang-halangi hari pertama. Sampai Mikael membantu. Itu 21 hari loh perangnya. 21 hari kata Alkitab. Pantesan sampai mungkin hampir frustasi juga Daniel. Kok nggak dijawab-jawab ya doaku? Kok nggak dijawab-jawab? Kita ngerti sekarang. Anda tahu sekarang bahwa kenapa kadang-kala kita doa belum dijawab. Karena ada peperangan di alam tidak kelihatan. Yang kelihatan terjadi dulu di alam tidak kelihatan. Gak datang di kelihatan. Perang di udara. Baru hari 21 datang. Gabriel berkata, sejak pertama kamu berdoa, Tuhan sudah jawab doamu. Dihalangi sama malaikat yang setan yang ada di Persia. Kita lihat saudara ya. Ini menjelaskan kepada kita. Semua yang terjadi di kelihatan ini. Ini pewahyuan penting loh. Terjadi dulu di alam tidak kelihatan, di alam roh. Makanya satu kebodohan menurut saya. Kalau Anda itu selalu fokusnya kepada yang kelihatan. Perangi di alam roh, maka akan jadi di alam nyata. Kalau Anda ingin mengubah di alam nyatamu, tidak mau merubah di alam rohmu, itu bodoh. Sorry kata-kata saya. Adalah kebodohan tingkat tinggi menurut saya. Ingin mengubah alam nyata kita, tapi alam roh kita lemah. Tidak mau merubah roh kita, iman kita. Alam roh ini diubah dulu. Baru yang nyata terjadi berubah. Bukankah ini kabar baik buat kita? Bukankah ini satu pewahyuan yang penting buat kita? Anda ingin merubah alam nyatamu? Dengarkan saya. Rubah alam rohmu. Perangi di alam roh akan jadi alam nyata. Karena Alkitab katakan dalam ayat ini bahwa apa yang kita lihat telah terjadi lebih dulu dari yang tidak dapat kita lihat. Ini Alkitab katakan. Saya tunjukkan gambar saja, mungkin gak usah dibaca ayatnya. Israel berperang dengan orang Amalek. Mungkin inti ceritanya begini. Yosua mungkin bangga, kalau gak ada aku, orang Amalek gak bisa kalah. Kalau gak ada aku yang mimpin jenderal perangnya, oh mana bisa terbokol kalah Amalek. Padahal kemenangan ditentukan bukan Yosua yang berperang. Anda tahu itu kan. Kemenangan ditentukan di mana? Musa, Harun dan Hur di atas bukit angkat tangan berdoa kepada Tuhan. Itu dimensi alam roh loh. Perangi dulu alam roh. Mau mengubah alam nyata menang, mau alam nyata ada jalan keluar, alam nyata ada solusi, alam nyata berubah hidup kita. Robah dulu alam roh. Itu maksud saya. Musa angkat tangan, menang Yosua di bawah. Musa turun tangan, Yosua kalah. Angkat tangan lagi, menang Yosua. Turun tangan penat, kalah lagi. Kemenangan ditentukan di mana? Angkat tangan, berdoa pada Tuhan. Itu dimensi alam tidak kelihatan loh. Berdoa itu seperti kita masuk dalam dimensinya hadirat Allah tidak kelihatan. Hajar di situ masalah kita. Perang di situ di alam roh kalau mau menang. Bereskan alam rohnya dulu. Alam nyata akan jadi. Begitu capek, Musa angkat tangan terus ditopang sama Harun Hur. Yosua menang. Amalek terpukul kalah. Begitu dia turun tangan tadi kita lihat kan ditentukan. Terpukul kalah Yosua. Ada yang mati, ada yang kalah.
Sampai tuntas Musa berdoa, selesai kemenangan, ditentukan oleh ini ternyata. Makanya saya berdoa pagi ini, biar lewat pewahyuan pengajaran firman Allah ini, kita mengerti, fokus kita bukan pada yang kelihatan, tetapi pada yang tidak kelihatan. Dan ini bicara sudut pandang. Saya berdoa firman Allah ini yang diajarkan itu seperti ditanam sama Tuhan jadi sudut pandang buat kita. Untuk kita tidak takut, untuk kita tidak terintimidasi dengan apapun yang sekarang Anda sedang hadapi. Yang kelihatan sementara, Tuhan yang tidak kelihatan itu kekal, sanggup tolong setiap kita. Apapun penyakitmu, apapun kesulitanmu, aku berdoa pagi ini Tuhan tolong setiap kita. Mataku tertuju padamu.